Assalamualaikum sahabat pencari hakikat. Pernahkah hatimu merasa kosong di tengah hiruk-pikuk dunia? Atau dadamu tiba-tiba sesak merindukan sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat dekat? Apakah mungkin itu adalah panggilan darinya? Yuk kita selami samudra makrifat bersama Riris Dani Hermawan, dan jangan lupa untuk klik subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan spiritual berikutnya. Ada satu pencarian dalam hidup yang tidak terpetakan oleh kompas, tidak ditunjukkan oleh peta dunia, dan tak akan pernah selesai dengan langkah kaki. Pencarian itu bermula dari ruang terdalam yang sunyi, tempat jiwa memanggil nama yang telah dikenalnya bahkan sebelum ditiupkan ke dunia. Dalam lensa tasawuf, mencari Allah bukan sekadar ritual harian yang diulang-ulang atau berpindah-pindah dari satu tempat suci ke tempat lain. Bukan pula tentang memperbanyak bacaan tanpa menggugah kesadaran. Ia adalah getaran lembut yang bangkit dari kesadaran bahwa kita telah lama terlupa, terpisah dari asal cahaya. Bayangkan seorang musafir, berdiri di tengah padang pasir yang luas, haus akan sesuatu yang tak bisa diberi oleh dunia. Ia menatap ke cakrawala, bukan karena ia mencari arah, tetapi karena ada yang hampa di dalam dada. Kekosongan itu bukan kelemahan. Ia adalah panggilan. Ia adalah suara jiwa yang menyadari bahwa dunia ini bukan rumahnya. Begitulah pencarian kepada Allah bermula. Dari rasa asing di tengah keramaian, dari tangisan batin yang tidak bersuara, dari keheningan yang justru penuh makna. Ia bukan perjalanan tubuh, melainkan perjalanan jiwa. Bukan tentang berapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dalam kita menyelami ruang batin tempat rahasia ilahi bersemayam. Perjalanan ini sunyi, namun tidak sepi, karena di dalam sunyinya, kita menemukan percakapan paling jujur antara hamba dan Tuhan. Di sanalah kita mulai memahami bahwa mencari Allah bukanlah tugas sekali waktu, tetapi panggilan abadi yang terus berulang, seperti desir angin yang tak pernah lelah menyapa dedaunan. Jika engkau merasakannya, maka engkau telah memulai langkah pertama dalam perjalanan pulang. Di suatu senja yang hening, seorang tua bijak duduk termenung di tepi sungai. Seorang pemuda mendekat dan bertanya, "Di mana aku bisa menemukan Tuhan?" Sang bijak tersenyum, menunjuk ke arah air yang mengalir tenang, lalu berkata, "Lihat ke dalam itu, bukan ke sungainya, tapi ke dalam hatimu sebagaimana kamu melihat ke permukaan air yang memantulkan wajahmu." Begitulah hakikat dari jalan makrifat. Siapa yang ingin mengenal Tuhannya, harus terlebih dahulu berani menyelami dirinya sendiri. Dalam tasawuf, pencarian kepada Allah bukanlah perjalanan mendaki langit atau menyusuri hutan suci. Ia adalah penyelaman ke kedalaman jiwa yang sering kita abaikan. Ke dalam ruang yang tenang, di mana nur ilahi menyala redup menanti disingkapkan. Bukan tanpa sebab kalbu diibaratkan sebagai cermin. Ia bisa menangkap dan memantulkan cahaya, namun hanya jika ia bersih. Maka tugas kita adalah membersihkannya dari debu kesombongan, dari goresan ria, dari kabut panjang kelalaian. Sebab selama cermin itu buram, wajah Tuhan yang hendak kita lihat tak akan pernah tampak jelas. Mengenal diri bukan berarti terjebak dalam ego. Justru sebaliknya, ia adalah usaha untuk mengurai siapa kita sebenarnya, bahwa kita rapuh, bergantung, dan sangat kecil di hadapannya. Saat seorang hamba mampu melihat dirinya dengan jujur, saat itulah tabir mulai tersingkap. Dan pada akhirnya, kita tak menemukan siapa-siapa selain Dia yang selalu ada, yang tak pernah jauh, namun sering luput kita sadari. Dalam sunyi, dalam tafakur, dalam setiap helaan nafas, seorang pencari akhirnya menyadari, perjalanan yang ia kira menuju langit ternyata membawa dirinya kembali ke dalam. Dan di sana, di ruang terdalam itu, ia mulai mendengar bisikan halus, "Aku bersamamu sejak awal engkau dilahirkan." Di sebuah malam yang tenang, seorang hamba berdiri dalam salatnya. Tidak ada yang menyaksikan, kecuali langit dan Dia yang maha melihat. Ia tak sedang meminta rezeki, tak sedang mengadu tentang luka. Ia hanya ingin hadir, karena rindu. Inilah ibadah yang tumbuh dari cinta, bukan dari takut. Bukan pula karena kewajiban semata. Dalam kehidupan spiritual, ibadah sejati bukanlah sekadar kumpulan gerakan atau bacaan yang diulang saban waktu. Ia adalah bunga yang tumbuh dari benih cinta.
Zikir yang mengalir di bibir bukan sekadar pengulangan nama, tapi desir hati yang ingin selalu mengingatnya. Salat menjadi pertemuan, bukan rutinitas. Puasa menjadi penjagaan batin, bukan hanya lapar dan dahaga. Cinta membuat segalanya terasa hidup. Seorang sufi tidak menunaikan salat karena takut siksa, meski ia tahu betapa dahsyatnya azab itu. Ia juga tidak berzikir karena mengincar pahala surga, meski ia tahu betapa indahnya balasan itu. Tapi ia melakukan semua itu karena tidak sanggup jauh dari dia yang dicintainya. Karena di dalam setiap gerak dan lafaznya, ada harap untuk bisa lebih dekat, lebih larut, lebih lebur dalam kehadirannya. Bayangkan cinta seorang kekasih yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk melihat senyum yang ditunggu. Demikian pula hati seorang salik yang menggigil dalam malam, bukan karena dingin, melainkan karena kerinduannya pada Allah tak kunjung reda. Ia sujud bukan karena terpaksa. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Inilah satu-satunya cara baginya untuk merasakan hangatnya pelukan ilahi di tengah gelapnya dunia. Maka jika engkau ingin tahu apakah ibadahmu hidup, tanyakan, adakah getar cinta di dalamnya? Jika masih terasa kering, jangan buru-buru merasa gagal. Mungkin itu pertanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk menyelami lebih dalam, bukan sekadar melakukan, tapi mengalami. Pernahkah kau duduk sendiri, dalam senyap yang bahkan angin pun tak berani mengusik, lalu tiba-tiba terasa seolah ada yang memelukmu, tanpa tangan, tanpa suara, namun begitu nyata dan menenangkan? Itulah saat ketika hati mulai menyadari sesuatu yang selama ini terlalu dekat untuk dilihat, bahwa Allah tak pernah jauh. Dalam pemahaman tasawuf, ketika dikatakan Allah itu dekat, yang dimaksud bukanlah kedekatan jarak sebagaimana dekatnya dua benda yang bersentuhan. Ia adalah kedekatan yang tak terdefinisi oleh ruang, tak terbatasi oleh waktu. Sebab dia bukan seperti kita, bukan seperti apapun yang bisa dibayangkan. Dia lebih halus dari cahaya yang menembus jendela hati. Dia lebih dalam dari perasaan yang tak sempat terucap. Kedekatan itu adalah ilmunya yang meliputi segalanya. Rahmatnya yang menyelubungi. Pengawasannya yang tak pernah luput. Bahkan lebih dari itu, kedekatan sejati adalah ketika penghalang antara kita dan dia, yang disebut hijab, mulai runtuh. Dan hati tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa dia telah bersama kita, bahkan sebelum kita sempat mencarinya. Ayat agung dalam surat Kahf. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, bukanlah sekadar kata-kata indah. Ia adalah hakikat yang hidup. Allah dekat, tidak karena kita melangkah, tapi karena kita mulai sadar. Ia hadir, bukan karena kita mencarinya di langit atau di tempat tertentu, tapi karena kita membuka jendela batin dan membiarkan cahayanya masuk. Jangan bayangkan dia dalam bentuk, sebab dia maha suci dari bentuk. Tapi rasakan dia dalam keheningan, dalam nafas, dalam detak jantung yang tak pernah kita ciptakan sendiri. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Yang ada hanyalah kealpaan kita untuk merasa didampingi. Maka kedekatan Allah bukan untuk dicari di luar, tapi untuk disadari di dalam. Ia seperti udara, tak terlihat, tapi tanpanya kita mati. Dia selalu ada. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyadarinya sepenuhnya. Ada dinding-dinding yang tak tampak, namun tebalnya mampu membuat hati terasa jauh dari cahaya. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita mengizinkan sesuatu berdiri di antara kita dan Dia. Dinding itu disebut hijab batin, penghalang tak kasat mata yang tumbuh dari dalam diri, dari nafsu, dari kelalaian, dari cinta yang salah arah. Seorang sufi menyebutnya sebagai kabut pekat yang membalut jendela hati. Cahaya ilahi sebenarnya selalu bersinar, tapi tak bisa menembus jika jendela itu tertutup debu dunia. Bukan langit yang gelap, melainkan mata yang terpejam. Bukan Tuhan yang menjauh, melainkan hati yang tertutup. Hijab itu bisa berupa keakuan, rasa bahwa diriku ini kuat, pandai, cukup. Bisa juga berupa ketergantungan pada dunia yang fana, harta, pujian, posisi, atau bahkan amal yang tak lagi dilandasi keikhlasan. Disitulah kita tersesat. Sebab ketika cinta dunia lebih besar dari cinta ilahi, maka hati mulai buta, dan kedekatan berubah menjadi konsep semu, bukan pengalaman.
Namun setiap hijab bisa ditipiskan. Setiap dinding bisa diruntuhkan. Dengan taubat, dengan muhasabah, dengan tangisan lirih dalam malam yang sunyi, dengan keikhlasan yang pelan-pelan membersihkan luka-luka batin. Dan ketika hijab itu mulai retak, terasa ada sesuatu yang hangat menyusup kembali ke dalam jiwa. Sebuah rasa damai, rasa disapa, rasa dilihat dan dipahami meskipun tidak ada satupun kata yang terucap. Begitu banyak yang kita cari di luar, padahal apa yang paling kita butuhkan telah lama mengetuk dari dalam. Kita hanya perlu membuka kunci hati, menyapu bersih cermin jiwa, lalu membiarkan cahaya itu datang, seperti pagi yang tak pernah gagal menembus jendela rumah yang terbuka. Jika engkau merasa jauh dari Allah, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Lihatlah ke dalam. Barangkali, dinding itu telah tumbuh diam-diam tanpa kau sadari. Dan kabar baiknya, setiap dinding bisa diruntuhkan, jika kau bersedia menyalakan kembali lampu dalam hatimu. Pada suatu malam, seorang hamba bersujud dalam keheningan. Tak ada yang mengetahuinya, tak ada yang melihat. Hanya Dia, yang tak pernah lepas mengawasi. Hamba itu tak membawa banyak hafalan, tidak pula amalan yang megah. Tapi ia membawa sesuatu yang membuat sujudnya mengguncang langit, niat yang jernih, dan hati yang hadir. Inilah dua pondasi kokoh dalam perjalanan spiritual menuju kedekatan dengan Allah, ikhlas dan hudhuri. Keduanya tidak tampak oleh mata, tak bisa dipamerkan, tapi di hadapan Allah, mereka adalah intisari ibadah yang hidup. Sebab sebanyak apapun amal, jika tidak dilandasi oleh keikhlasan dan kehadiran hati, ia hanyalah kulit tanpa isi, gerakan tanpa cahaya. Ikhlas bukan sekadar tidak ria. Ia adalah keadaan batin di mana tujuan hanya satu, Allah. Bukan karena ingin dilihat orang. Bukan karena ingin mendapat pahala. Bahkan bukan pula karena ingin masuk surga atau takut neraka. Dalam tingkat yang lebih tinggi, ikhlas adalah mencintai tanpa alasan. Menyembah karena memang Dia layak disembah. Sementara hudhuri, kehadiran hati, adalah seni untuk membawa seluruh kesadaran ke hadapan Allah. Saat berdiri dalam salat, bukan hanya tubuh yang tegak, tapi juga hati yang menghadap. Saat berzikir, bukan hanya bibir yang bergerak, tapi ruh pun turut hadir. Hudhuri menjadikan ibadah sebagai perjumpaan, bukan rutinitas. Ia membuat setiap lafaz menjadi percakapan, bukan sekadar bacaan. Namun kehadiran hati tak datang begitu saja. Ia butuh latihan, kesungguhan, dan mujahadah. Sebab dunia begitu bising, pikiran begitu mudah melayang. Tapi bila terus dilatih, perlahan hati akan terbiasa diam di hadapannya. Dan ketika itu terjadi, engkau tak hanya merasa dekat, tapi benar-benar bersamanya. Bayangkanlah, betapa berartinya setiap amalan jika seluruhnya ditenun dari benang ikhlas dan dijahit dengan kehadiran hati. Sederhana mungkin bagi mata manusia. Tapi di sisi Allah, ia laksana mutiara yang langka, berkilau dalam diam. Pernahkah kau duduk dalam keheningan malam, lalu tiba-tiba terlintas satu pertanyaan yang mengguncang? Untuk apa semua ini? Saat itu, kau mungkin tak mencari jawaban yang panjang. Hanya sebaris rasa, ingin lebih dekat, ingin lebih tenang, ingin kembali. Dalam tasawuf, keinginan untuk mendekat bukan cukup dengan niat, tapi perlu jalan. Dan jalan itu dibangun di atas 3 pilar, zikir, tafakur, dan mujahadah. 3 langkah ini bukan sekadar aktivitas, tapi proses pelunakan hati dan pendakian menuju kedekatan sejati. Zikir adalah panggilan yang terus-menerus kita lantunkan, agar hati tak lupa kepada yang menciptakannya. Ia bukan hanya pengulangan lafaz, tapi penjaga kesadaran. Bagaikan air yang menyirami ladang hati, zikir menyuburkan cinta dan menyingkirkan kelalaian. Bila dilakukan terus-menerus, ia akan meresap ke dalam hati, menjadi denyut yang tak pernah berhenti, bahkan tanpa perlu dipaksa. Tafakur adalah merenung dengan jiwa terbuka. Melihat langit lalu menyadari luasnya kasih sayang Allah. Memandang diri sendiri lalu tersadar betapa kecil dan bergantungnya kita. Tafakur bukan sekadar berpikir. Ia adalah menyelami makna. Dari sana, hati menjadi peka. Setiap daun yang gugur, setiap nafas yang kita hirup,
Semua berbicara tentang dia. Lalu mujahadah, perjuangan yang paling sunyi. Ia bukan pertarungan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Menaklukkan hawa nafsu, melawan keinginan duniawi yang sering membutakan hati. Mujahadah mengharuskan kita sabar, istiqomah, dan jujur pada niat. Dan meskipun terasa berat, ia adalah satu-satunya jalan bagi siapapun yang ingin benar-benar bersih sebelum menghadap. Zikir menjaga hati tetap hidup. Tafakur membuka jendela kesadaran. Mujahadah membersihkan dari segala kabut yang menghalangi cahaya. Bersama-sama, ketiganya membentuk jembatan batin menuju Allah. Sebuah jalan yang tak selalu mudah, tapi pasti indah, karena di ujungnya, bukan dunia yang menanti, melainkan Dia. Dalam perjalanan panjang menuju Allah, ada masa ketika langkah terasa ringan, hati terasa lapang, dan dunia seolah tak lagi memiliki cengkeramannya. Itulah saat-saat ketika kedekatan kepadanya mulai membuahkan rasa. Rasa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diminta dari manusia manapun. Ia datang sebagai anugerah, diam-diam namun mengubah segalanya. Yang pertama hadir biasanya adalah sakinah, ketenangan yang tak tergantung keadaan. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Namun badai dunia tak lagi mampu menggetarkan pusat batinmu. Hati menjadi seperti danau yang tenang. Meskipun batu dilempar, ia hanya membentuk riak kecil lalu kembali hening. Itulah sakinah, pelukan lembut dari langit yang membuat jiwa tahu. Aku dijaga. Setelah itu, tumbuh yakin, keyakinan yang tidak sekadar di kepala, tapi tumbuh dari penyaksian hati. Ia melampaui teori, menembus hafalan. Yakin membuat seorang hamba melihat kehendak Allah dalam setiap kejadian, baik manis maupun getir. Ia tidak lagi banyak bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi lebih sering berbisik, aku percaya pada rencana MU. Dan kepercayaan itu menjadikannya kuat, tak tergoyahkan. Lalu, dari sakinah dan yakin, tumbuhlah mahabbah, cinta. Bukan cinta yang penuh tuntutan, tapi cinta yang siap memberi. Seorang hamba mencintai Allah, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ia telah merasakan cukup hanya dengan berada dalam dekatnya. Ia merasa hidupnya bermakna karena Dia. Setiap ibadah menjadi ungkapan kasih. Setiap ujian menjadi ladang pengorbanan. Bahkan kesakitan pun terasa indah, jika itu adalah cara Allah memeluk lebih erat. Cinta kepada Allah tidak menjadikan hidup lebih mudah, tapi menjadikannya lebih terang. Karena cinta itu, langkah menjadi ringan meski jalan terjal. Air mata tak lagi terasa pahit, melainkan manis, sebab tahu kepada siapa ia mengalir. Dan cinta inilah yang akan menuntun hamba, terus dan terus, hingga perjumpaan sejati di akhir perjalanan. Jika hatimu pernah merasa tenang tanpa sebab, pernah merasa yakin meski tak tahu hasilnya, atau pernah mencintai tanpa syarat, mungkin itulah awal dari buah kedekatan yang sedang Dia berikan padamu. Ada satu kebenaran yang sering luput dari kita, padahal ia sangat menenangkan dan memeluk, bahwa setiap kerinduan yang kita rasakan kepada Allah, sejatinya adalah gema dari kerinduannya kepada kita. Setiap langkah yang kita ambil dalam ibadah, sejatinya adalah jawaban terhadap panggilan yang lebih dulu dilantunkan olehnya, dalam sunyi yang lembut. Kita sering merasa sebagai pencari, merasa telah berkorban begitu banyak, merasa telah bersungguh-sungguh dalam menapaki jalan ruhani. Tapi jika kita jujur menengok ke dalam, akan tampak bahwa semua itu bukan karena kekuatan kita. Bahkan keinginan untuk mencari pun adalah bagian dari kasih-Nya. Seandainya Dia tak menanamkan getaran itu di dada, tak akan ada satupun dari kita yang ingin kembali. Ini adalah paradoks yang membebaskan. Kita mencarinya, tapi sebenarnya, kitalah yang lebih dahulu dicari. Kita menujunya, tapi justru Dialah yang lebih dahulu mendekat. Sebagaimana sabda suci dalam hadis qudsi, jika hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Ini bukan metafora gerakan, melainkan gambaran tentang betapa cepat dan lembut kasih Allah merespon cinta yang tulus dari seorang hamba. Kesadaran ini meluruhkan segala rasa sombong. Ia mengingatkan bahwa kita tidak hebat karena bisa salat malam, tidak istimewa karena mampu menangis dalam zikir. Semua itu hanyalah tanda bahwa hati kita disentuh, dipanggil,
dan diizinkan untuk merasa. Dan jika engkau pernah merasa seolah tertarik untuk kembali kepada Allah, padahal sebelumnya tak pernah terpikir untuk mendekat, maka jangan abaikan suara itu. Itu bukan sekadar lintasan pikiran. Itu adalah undangan. Sebuah sapaan halus dari Yang Maha Mengasihi, yang tak ingin satupun hambanya jauh dari cahaya. Jadi janganlah berputus asa jika engkau merasa belum cukup pantas. Bahkan rasa tidak pantasmu itu bisa jadi adalah caramu sedang dijemput. Karena dalam kasih Allah, satu jengkal niat akan disambut dengan sehasta rahmat. Satu langkah kecil akan dibalas dengan pelukan langit. Kita tak pernah benar-benar sendiri, karena Dia selalu lebih dulu ada, menanti dan memanggil, bahkan sebelum kita tahu harus kemana. Banyak yang menyangka bahwa untuk merasakan kedekatan dengan Allah, seseorang harus menjauh dari dunia, meninggalkan hiruk-pikuk, menyepi di puncak gunung, atau mengasingkan diri di balik tembok sunyi. Seolah-olah dunia ini adalah penghalang, dan kesibukan adalah lawan dari spiritualitas. Namun tasawuf mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, lebih membebaskan, bahwa Allah tidak hanya ada di sepertiga malam, di sajadah yang basah, atau dalam detik-detik sujud panjang. Dia juga hadir, di tengah pasar yang bising, di jalanan yang ramai, di kantor yang penuh tuntutan, bahkan di dalam percakapan dan tawa harian kita. Kedekatan dengan Allah tidak bergantung pada tempat, melainkan pada hati. Jika hati terikat kepadanya, maka dunia bukan lagi penghalang, melainkan jembatan. Makan bersama keluarga bisa menjadi bentuk syukur. Bekerja mencari nafkah bisa berubah menjadi ibadah. Menyapa dengan senyum, membantu sesama, bahkan bersabar di tengah kesulitan. Semua itu bisa menjadi jalan untuk merasakan kehadirannya. Jika hati hadir dan niat tertuju kepadanya. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai halwat dar anjuman, menyepi di tengah keramaian. Sebuah keadaan di mana jasad berinteraksi dengan dunia, tapi ruh bersandar kepadanya. Seorang hamba tetap berjualan di pasar, tetap bercakap di ruang rapat, tetap berkarya dalam dunia nyata, tapi hatinya tak pernah lepas dari namanya. Ia hidup bersama manusia, namun jiwanya duduk di pangkuan Tuhan. Tentu ini bukan perkara mudah. Dunia memang memikat, penuh suara dan janji semu. Tapi dengan latihan, dengan zikir yang konsisten, dengan menjaga kesadaran setiap waktu, hati akan belajar untuk tetap menyala meski lampu dunia mencoba meredupkannya. Dan disitulah, hamba menemukan bahwa kehadiran Allah tidak pernah dibatasi ruang atau waktu. Ia hadir dalam setiap tarikan napas, dalam setiap denyut jantung, bahkan dalam tawa dan air mata yang paling duniawi sekalipun. Maka, tidak perlu menunggu sunyi untuk merasa dekat. Tidak perlu menunggu sujud panjang untuk merasakan pelukannya. Di tengah kesibukanmu hari ini, di antara tugas-tugas yang menumpuk, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas, dan sadarilah, Allah sudah di situ, menunggumu menyadari bahwa Dia tak pernah pergi. Perjalanan kita hari ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah perjalanan pulang, menyusuri lorong-lorong batin yang sering kita biarkan sunyi terlalu lama. Kita telah menyelami bagaimana Allah itu dekat, bukan sekadar dalam ucapan, tapi dalam setiap getar jiwa, dalam setiap desir rindu, dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Kita telah melihat bahwa mendekat kepadanya bukanlah perkara tempat, bukan juga banyaknya amalan lahiriah semata, tapi tentang kejernihan niat, kehadiran hati, kesungguhan untuk menembus hijab-hijab yang selama ini membutakan pandangan kita dari cahayanya. Kita telah belajar bahwa Allah tidak menunggu kita sempurna untuk dicintai. Justru dalam pencarian yang getir, dalam langkah yang tertatih-tatih, Dia telah lebih dulu mengulurkan tangan. Semoga dari tiap fragmen kisah tadi, ada satu titik yang mengetuk hatimu. Entah dalam bentuk kerinduan, kelegaan, atau sekadar bisikan halus bahwa engkau tidak sendiri. Bahwa dalam setiap pencarian, sesungguhnya engkau sedang menjawab panggilan cinta yang telah lebih dahulu menggema sejak ruh ditiupkan ke dalam jasadmu. Dan bila selama ini kau merasa jauh, ragu, bahkan malu untuk mendekat, ketahuilah, tidak ada langkah kecil yang sia-sia jika menuju kepadanya. Karena setiap jengkal yang kau ayunkan ke arahnya akan dibalas dengan langkahnya yang lebih besar dan penuh kasih. Terima kasih telah menapaki jalan ini bersama Riris Dani Hermawan.
Jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini kepada mereka yang jiwanya sedang haus, dan nyalakan lonceng agar setiap panggilan ruhani berikutnya tak kau lewatkan. Karena bisa jadi, satu video, satu kalimat, satu titik cahaya, cukup untuk membuka pintu hatimu menuju kedekatan yang telah lama menantimu. Allah itu dekat, dan Dia sedang menantimu menyadarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.